Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Hai sahabat intelek, inilah isi video pada hari yang segar dan membahagiakan ini. 1. Pendahuluan atau prolog dari video ini. 2. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang karakter dan amal-amal dari orang-orang yang akan masuk surga di akhirat. 3. Hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang karakter dan amal-amal dari orang-orang yang akan masuk surga di akhirat. 4. 9 perbuatan atau amal yang menyebabkan seseorang kekal di dalam azab api neraka di akhirat. 5. Informasi tentang video lain dari channel ini yang terkait dengan video ini. Saya pernah melihat judul pada thumbnail short YouTube yang berbunyi, "Tidak ada jaminan keselamatan di keyakinan saya." Judul tersebut pernah membuat seorang wanita yang beragama Islam menjadi murtad karenanya. Karena kata saya dalam judul tersebut di atas mengacu kepada agama Islam. Orang-orang Islam yang murtad biasanya tidak menguasai isi Al-Quran dan jauh dari ajaran agamanya. Padahal dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbunyi, keselamatan atas siapapun yang mengikut petunjuk. Dan siapapun yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan celaka dan tidak akan masuk ke dalam api neraka di akhirat, atau tidak akan kekal di dalam api neraka di akhirat. Ayat-ayat tersebut di atas tertulis dalam Al-Quran pada surat Taha ayat 47 dan ayat 123 dan surat Hud ayat 106. Sebagian orang Islam akan menjawab, insya Allah, jika mereka ditanya, apakah Anda yakin akan masuk surga? Karena dia percaya bahwa surga adalah hak prerogatif Allah. Jawaban tersebut sering diartikan oleh orang Kristen sebagai orang Islam tidak yakin akan masuk surga. Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 72 yang berikut ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan tempat tinggal yang bagus di dalam surga Adnin. Dan keridaan dari Allah yang lebih besar. Itu adalah kesuksesan yang agung. Ayat-ayat yang mendukung ayat-ayat tersebut di atas adalah ayat-ayat pada surat Al-Fat ayat 17, surat Al-Rad ayat 35, surat Al-Asr ayat 20, dan surat Az-Zumar ayat 34 yang berikut ini. Dan siapapun yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan siapapun yang berpaling, dia akan disiksa dengan azab yang pedih. Perumpamaan dari surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Makanannya selalu ada, dan begitu juga naungannya. Itulah kesudahan untuk orang-orang yang takwa. Sedangkan kesudahan untuk orang-orang yang kafir adalah neraka. Tidak sama
di antara penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga adalah mereka yang sukses. Mereka akan mendapat apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Itulah balasan untuk orang-orang yang baik. Ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas harus membuat setiap orang Islam merasa yakin bahwa dia pasti akan masuk surga selama dia tidak mengerjakan perbuatan yang menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Karena Al-Quran berisi jalan-jalan keselamatan pada berbagai macam bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga bisa menjauhkan orang-orang yang mengikutinya daripada azab di dalam api neraka di akhirat. Hadis-hadis berikut ini dikutip dari hadis Sahih Bukhari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku masuk surga, kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapakah yang enggan?" Nabi menjawab, "Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Dan siapa yang membangkang aku, berarti dia enggan." Rasulullah SAW bersabda, "Ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah atau pengobatan dengan jampi-jampi atau mantra, tidak berfirasat sial karena melihat burung, dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kalian iman kepada Allah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau menjawab, yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan aku taksir dalam perintahnya ada puasa bulan Ramadan, dan kalian bayarkan 1/5 bagian ghanimah. Dan Nabi melarang mereka dari duba, hantam, muzaffat, nakir. Dan rupanya beliau juga berkata al-mukayyar. Nabi meneruskan, "Jagalah itu semua dan sampaikan itu semua kepada orang yang berada di belakang kalian." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini di dunia, sebelum tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukannya, yaitu pada hari kiamat. Bila ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal tersebut darinya sesuai kadar kezalimannya untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya, sebagai tebusan pengganti atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Namun bila ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kejelekan orang yang pernah dizaliminya, lalu dipikulkan kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Bilal, berdirilah dan umumkanlah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin. Dan Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin selamat dari neraka, kemudian dihisab di atas jembatan antara surga dan neraka.
sehingga kezaliman sesama mereka di dunia dikisas satu sama lainnya. Sehingga jika mereka telah bersih dan suci, mereka dipersilahkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih kenal hunian mereka di surga daripada mereka kenal terhadap huniannya ketika di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sekelompok orang atau kaum yang keluar dari api neraka karena syafaat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka masuk surga dan mereka diberi julukan Jahannamiyun atau mantan penghuni neraka Jahanam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya mempunyai kebaikan seberat sebiji gandum. Kemudian akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji tepung. Dan akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah sedang dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji atom. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Tuhannya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling menyukai karena sama-sama berjuang di jalan Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Anda perlu mengetahui bahwa hukum, petunjuk, dan peringatan yang ada di dalam Al-Quran adalah kehendak Allah untuk semua manusia. Urutan dari dasar pemikiran atau landasan hukum yang selalu dipegang oleh setiap orang Islam yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, dan pendapat yang tepat dari para ulama. Akhirnya ingatlah ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 14 ditambah surat As-Saffat ayat 75 yang berikut ini. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sesungguhnya Allah berbuat apapun yang Dia mau, maka Dia betul-betul senikmat-nikmat yang memperkenankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah jika seorang hamba mengucapkan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba Engkau, dan aku di atas petunjuk Engkau, dan aku menetapi perjanjian Engkau sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepada Engkau, dan aku akui nikmat Engkau kepadaku. Maka ampunilah aku.
karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Dan aku berlindung dari segala keburukan yang pernah aku perbuat. Jika seseorang mengucapkan doa istighfar tersebut di waktu sore, lalu dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Dan jika dia membacanya di waktu pagi, lalu dia meninggal pada pagi hari, maka dia mendapatkan seperti itu juga, yaitu masuk surga. Jika Anda ingin mengetahui perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang-orang kekal di dalam api neraka dan tidak mendapat syafaat dari orang-orang baik dan Nabi Muhammad di akhirat, maka tontonlah video yang berikut ini, yang link ke videonya ada pada layar akhir dari video ini.